Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal video. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Musyahadah sa'idah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah berhijrah ke Madinah dan telah menjadi negeri Islam, maka mulailah wahyu yang berkaitan dengan syariat yang berupa hukum-hukum ibadah amali turun. Pada ayat-ayat sebelumnya, pada surah Al-Baqarah ini dijelaskan tentang hukum qisas, wasiat, dan pengawasan Allah akan hal itu. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan satu ibadah yang menjadikan seorang hamba tumbuh ketakwaannya dan keimanannya, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa atau saum selama beberapa waktu, yaitu hanya sebulan lamanya, yakni pada bulan Ramadan. Yang perintah ini turun pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajak bicara umat ini dan memerintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan menggaul kepada istri dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena di dalamnya terdapat pembersihan, penyucian, dan pemurnian jiwa dari pengaruh buruk dan akhlak-akhlak yang tercela.
Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala mengabarkan tentang segala yang Dia karuniakan kepada hamba-hambanya dengan cara mewajibkan atas mereka berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu atas umat-umat terdahulu. Karena puasa itu termasuk di antara syariat dan perintah yang mengandung kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Berpuasa ini juga menambah semangat bagi umat ini, yaitu dengan berlomba-lomba dengan umat lain, fastabiqul khairat, dalam menyempurnakan amal, perbuatan, dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa itu juga bukanlah suatu perkara sulit yang merupakan keistimewaan kalian. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa seraya berfirman, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara gambaran yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makan, minum, melakukan jima, dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seraya mengharapkan pahala dalam meninggalkan hal-hal tersebut. Inilah hal yang merupakan ketakwaan, di antaranya juga sebagai gambaran bahwasannya orang yang berpuasa itu melatih dirinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya padahal ia mampu melakukannya, karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Gambaran lain dalam puasa adalah bahwasannya puasa itu mempersempit gerakan setan, karena setan itu selalu berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Maka puasa akan melemahkan pengaruhnya dan meminimkan kemaksiatan. Di antaranya juga bahwa seorang yang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya. Sedang ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Yang lainnya lagi adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susahnya kelaparan, pastilah ia menghibur kaum miskin enggak apa-apa, dan ini pun dari gambaran ketakwaan. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, ketika Allah Ta'ala menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka, Dia mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari yang tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Dia berfirman, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Pada umumnya hal itu karena adanya kesulitan, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka. Dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemaslahatan puasa bagi setiap orang yang beriman, maka Allah memerintahkan kepada mereka berdua agar mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain apabila penyakitnya telah sembuh atau berakhirnya perjalanan dan adanya istirahat. Dalam firman-Nya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sebuah dalil bahwa ia harus mengganti sejumlah hari bulan Ramadan secara sempurna ataupun tidak, dan bahwa ia juga boleh mengganti hari-hari yang panjang lagi panas dengan beberapa hari yang pendek lagi sejuk seperti kebalikannya. Dan firman-Nya, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, dan wajib bagi orang-orang yang
berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Maksudnya, mereka tidak mampu berpuasa. Fidyah, membayar fidyah dari setiap hari yang mereka batalkan. Ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Hal ini pada awal-awal kewajiban berpuasa ketika mereka belum terbiasa berpuasa, dan saat itu kewajiban tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka yang akhirnya sangat berat bagi mereka untuk melakukannya. Lalu Allah, Rabb yang Maha Bijaksana, memberikan jalan yang paling mudah bagi mereka. Dia memberikan pilihan bagi orang yang tidak mampu berpuasa antara melakukan puasa dan itulah yang paling baik dan utama, atau memberikan makan. Oleh karena itu, Allah berfirman, wa atasumu khair lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu. Kemudian setelah itu Allah menjadikan puasa itu harus dilakukan oleh orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu boleh berbuka lalu menggantikannya pada hari yang lain. Dan pendapat lain berbunyi, dan orang-orang yang tidak mampu, yaitu terbebani dan merasa sangat berat sekali untuk melaksanakannya, seperti orang tua yang renta, adalah membayar fidyah untuk tiap hari kepada seorang miskin, dan inilah yang benar. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, difardukannya saum yaitu pada bulan Ramadan bagi seorang mukmin, sebagaimana hal itu telah diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya. Saum, berpuasa, membina tumbuhnya ketakwaan pada diri seorang mukmin. Berpuasa juga dapat menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka baginya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Dalam berpuasa juga terdapat banyak sekali faedah, baik secara diniyah atau secara ijtimaiyah, kemasyarakatan, yang hal itu diisyaratkan dalam firman-Nya, jika kamu mengetahui. Di antara faedah-faedah tersebut adalah puasa membiasakan seseorang merasa takut atau khasyah kepada Allah Ta'ala, baik dalam ketika sendirian atau ketika di hadapan orang lain. Melunturkan atau meredam syahwat yang tinggi. Oleh karena itu, seorang yang masih lajang belum menikah dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian ada yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sungguh pernikahan itu dapat lebih menahan pandangan dan dapat memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu adalah peredam baginya. Muttafaqun alaih. Berpuasa mendidik pelakunya untuk bersifat lembut, sayang terhadap diri dan orang lain. Di dalam syariat berpuasa terdapat isyarat adanya keadilan antara orang kaya dan orang miskin. Orang-orang yang memiliki jabatan dan rakyat biasa, sesungguhnya puasa ini juga diwajibkan atas kaum mukminin adalah hanya beberapa hari saja. Pengungkapan dengan firman-Nya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, menunjukkan perintah tersebut adalah ringan bagi orang yang diperintah. Dan hal itu menunjukkan karunia dan rahmat Allah Ta'ala terhadap hambanya, karena hanya mewajibkan puasa beberapa hari saja. Dari ayat tersebut dapat diambil kaidah anna al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan keringanan. Sebagaimana dalam ayat, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Karena sakit dan safar adalah kondisi yang dominannya terdapat kesulitan atau rasa berat. Bolehnya berbuka, tidak berbuka bagi orang yang sakit, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sakit yang memberatkan apabila sambil berpuasa atau memperlambat kesembuhannya. Demikianlah menurut jumhurul ulama.
Seorang yang sakit itu ada beberapa keadaan di antaranya. Yang pertama, sakit yang ketika dia berpuasa maka tidak membahayakannya atau memberatkannya. Maka yang kondisinya seperti ini baginya tidak ada rukhsyah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, sakit yang ketika dia berpuasa maka ia akan memberatkannya walaupun tidak membahayakannya. Maka orang yang seperti ini makruh untuk berpuasa karena tidak layak baginya untuk menolak rukhsyah keringanan yang Allah berikan. Kondisi ketiga, ketika dia berpuasa maka akan membahayakannya, maka orang yang seperti ini haram hukumnya untuk berpuasa berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang keadaanmu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bolehnya berbuka ketika safar bagi musafir kaitannya dengan puasa ada beberapa keadaan, yaitu pertama, safar yang tidak memberatkan sama sekali baginya, sama puasa ketika mukim atau ketika safar jenis ini yaitu tidak memberatkan, maka dalam kondisi seperti ini puasa adalah lebih afdal, dan jika ia ingin berbuka tidak berpuasa maka tidak apa-apa. Berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya di hari yang panas sehingga seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat, dan di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW. Dan Ibnu Rawahah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di antara alasan lebih afdal baginya untuk berpuasa adalah bahwa puasa ketika safar lebih cepat dalam melepas kewajiban dirinya pada umumnya. Hal itu adalah lebih mudah baginya karena orang lain sama-sama melakukannya, dan terkadang mengqada di waktu lain justru lebih berat baginya, dan pula bertepatan ia dengan bulan untuk berpuasa yaitu Ramadan. Kondisi kedua, musafir yang ketika ia berpuasa maka akan memberatkannya akan tetapi tidak sangat berat. Kondisi seperti ini yang afdal adalah berbuka, tidak berpuasa, berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau safar lalu melihat sekumpulan orang sedang berkerumun dan seseorang yang dinaungi, maka beliau menanyakan tentang orang itu, maka mereka menjawab, dia orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi ketiga, musafir yang ketika ia berpuasa maka puasanya akan sangat memberatkannya, maka orang yang seperti ini diwajibkan untuk berbuka sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada orang yang sedang safar bersamanya lalu merasa sangat berat karena puasanya, maka beliau bersabda, maka mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Hadis riwayat Bukhari. Dan suatu perbuatan tidaklah disebut maksiat kecuali perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Safar yang dibolehkan untuk berbuka dalam ayat ini adalah tidak dibatasi oleh waktu, tidak pula jarak tempuh karena kerumunan safar yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu maka ukurannya adalah dikembalikan kepada urf, kebiasaan, maka perjalanan yang dianggap oleh manusia pada umumnya sebagai safar maka itu disebut safar. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena membatasi perjalanan yang dianggap safar dengan ukuran waktu atau jarak tempuh membutuhkan kepada dalil. Seseorang yang lemah tidak mampu berpuasa, yang tidak lagi diharapkan kembali kekuatannya untuk berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Pendalilannya adalah bahwa Allah Ta'ala menjadikan memberi makan sebagai ganti dari puasa ketika memilih keduanya. Maka apabila terdapat uzur sehingga terhalang untuk berpuasa, maka wajib berpindah kepada gantinya, yaitu memberi makan. Seorang wanita yang sedang hamil atau mengandung atau menyusui, maka baginya dibolehkan berbuka, tidak berpuasa dengan mengqadha saumnya di hari yang lain. Demikian
Demikian pula lansia yang lemah tidak mampu lagi untuk berpuasa dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka baginya boleh berbuka dan tidak perlu mengqadha, akan tetapi keduanya harus membayar fidyah dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dan jika bagi seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui khawatir akan janinnya atau anaknya atau dirinya, maka baginya harus membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Semoga bermanfaat. Wa atlubu afan minkum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.